Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam channel saya Budi Andrian 1201. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita, yaitu seorang tokoh muda yang cukup energik, yang pada saat ini beliau diamanahkan sebagai Ketua Kadin Provinsi Riau. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang di Kota Dumai. Sama-sama. Makasih banyak. Baik, kita langsung saja akan berbincang-bincang kepada beliau. Ini kira-kira ketika kita berbicara tentang Kadin, juga kita berhubungan dengan bagaimana peningkatan ekonomi ya Bang ya. Ya, betul. Kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini secara global juga secara dunia bahwasanya kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 atau Corona. Ya, Bang. betul. Tentunya ketika selama Corona nih, itu kan banyak sektor-sektor ekonomi yang terhantam Ya. yang akhirnya terbiasanya kepada masyarakat kecil. Ya. Dan juga sekarang kita sudah memasuki babak baru yang namanya new normal. Ya. Jadi bagaimana nih dalam perspektif pandangan Kadin dalam kita melihat bagaimana meningkatkan ekonomi tadi Bang? Silakan Bang. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Adinda Budi, ya kan? Ya, siap. Mudah-mudahan warga Kota Dumai sehat selalu, semangat selalu, Amin. dan terus kita lihat peluang, Ya. lihat harapan itu, karena harapan itu pasti ada, walaupun tantangan tuh hari ini juga ada. Memang hari ini musibah yang sangat luar biasa ya, dan hari ini sangat terdampak itu pelaku usaha. Segmen di sektor perdagangan, industri, jasa itu sangat terdampak sekali. Siap. Sehingga hari ini omset yang turun itu tinggal 5% hingga 10%. Omset yang turun Tinggal 5%. 5%. Bayangkan itu yang terjadi hari ini. Nah, tapi kita terus berusaha, kita terus memberikan inovasi, berikan semangat sama kawan-kawan seluruh pelaku usaha. Bahkan perusahaan besar pun juga terdampak hari ini. Bahkan transaksi ekspor impor pun hari ini pun juga terhenti. Jadi memang musibah hari ini memang krisisnya memang jauh seperti 98. Karena di sini semua lini, semua titik di sektor kesehatan juga, apalagi sektor kesehatan, jadi pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, tapi dengan itu kita nih, kami Kadin dari Provinsi Riau, kami terus bersemangat memberikan motivasi ya, dan kita berharap juga kepada pemerintah hari ini untuk memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha, sehingga langkah-langkah kecil yang mau kita lakukan hari ini untuk memunculkan kembali perekonomian Indonesia, Riau khususnya, ini bisa muncul kembali. Itu harapan kita. Baik, tentunya dengan harapan ini tidak bisa hanya kita sampaikan, oh ini adalah harapan. Tentunya ada sebuah trik-trik atau mungkin ya metode-metode atau mungkin ada sebuah gebrakan-gebrakan dari Kadin. Kira-kira apa nih Bang? Oke, memang kita hari ini karena ada protokol pemerintah yang harus kita ikuti. Memang kita untuk event pertemuan hari ini memang sangat dibatasi karena mengingat hari ini kondisi virus hari ini terus ada di hadapan kita. Nah, memang kita hari ini Kadin Provinsi Riau bersama Kadin Indonesia dan seluruh kawan-kawan hari ini sering melakukan pelatihan, edukasi ya, motivasi menggunakan sarana IT yang ada hari ini. Nah, jadi hari ini sarana IT, teknologi hari ini adalah sangat efektif sekali untuk kita berinteraksi sosial, untuk kita menyampaikan sebuah program-program yang sifatnya memberikan informasi-informasi, ya, strategi-strategi kepada pelaku usaha. Dan kita terus melakukan pelatihan-pelatihan melalui Zoom, ya. Bahkan kita juga melibatkan pemerintah daerah. Nah, selaku narasumbernya Pak Gubernur hari ini, Pak Samsuar juga memberikan support kepada kita, nah, sehingga langkah-langkah itu bisa kita lalui dengan seksama. Kira-kira kalau boleh tahu Bang, mungkin lebih mendetail lah ya. Kira-kira pelatihan yang dilakukan dalam bentuk apa nih? Ya, salah satunya memang yang sedang kita lakukan hari ini seperti program hari ini bagaimana mengelola keuangan. Bagaimana mengelola keuangan di usaha tersebut dalam kondisi hari ini. Hari ini kan kondisi kita bisa dikatakan dari titik awal lagi hari ini. Dengan omset yang begitu kecil, bagaimana kita mengelola, kemudian bagaimana pasar, ya, market pasar itu bisa berjalan. Bagaimana customer itu bisa melihat produk yang kita sampaikan. Nah, jadi pelatihan-pelatihan seperti ini, ya kan? Karena ini ketika hari ini usaha kita ini kosong, nah ini kan harus direview ulang kembali. Nah, bahkan kita juga bagaimana kita polanya membuat laporan keuangan dan juga kita membuat proposal ya untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan maupun
lembaga non perbankan seperti CSR, dan banyak bantuan juga dari Pertamina, PLN, Telkom, perusahaan besar seperti RAPP dan seterusnya. Nah, ini banyak kita berikan edukasi kepada pelaku usaha untuk melakukan hal ini. Dan bahkan Dinas Perdagangan Provinsi Riau juga hari ini di unit UPT Plutnya, Dinas Perdagangan Provinsi Riau, UPT Plutnya itu juga mengadakan beberapa pelatihan, baik pelatihan dalam sektor kita mengelola keuangan, manajemen keuangannya, kita mengelola bagaimana kita mengemas, menyampaikan pemasarannya, juga bahkan kita bagaimana packingnya juga akan diajari di situ. Nah, di sini seluruh pelaku usaha akan menambah ilmu-ilmunya. Nah, skenario strategi produk tersebut bisa sampai ke titik sasaran. Nah, inilah salah satu langkah-langkah yang konkret. Nah, Kadin Riau bersama Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Riau melakukan pelatihan-pelatihan edukasi. Mungkin juga kita melihat Dinas Perdagangan Provinsi Riau juga tidak tinggal diam ya dalam persoalan ini. Kemudian tadi yang agak sempat Abang sampaikan terkait CSR gitu. Seperti apa nih kelola CSR yang Abang maksudkan? Oke, kemarin kita sempat juga meeting Zoom ya sama salah satu pimpinan Pertamina di bidang CSR-nya, Bapak Rudi. Juga beliau juga menyampaikan mereka juga melakukan pemindahan-pemindahan di beberapa provinsi ya. Salah satunya di Riau. Bahkan itu kemarin di Pekanbaru binaan Pertamina itu hampir 1.200 pelaku usaha yang dibina oleh Pertamina. Nah, di situ mereka memberikan pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha. Dan hari ini juga kita insya Allah kawan-kawan kita pelaku usaha kita akan support juga hal itu. Kita sudah komunikasikan bagaimana kondisi hari ini yang terdampak hari ini, kita beri semangat ya kan kepada pelaku usaha berbentuk bantuan lunak namanya, dana bergulir. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, dan rencana kita dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kerjasama dengan perusahaan Pertamina insya Allah. Tadi sempat Abang menyampaikan bahwasanya ekonomi ini kita mulai dari nol lah ya, seperti itulah ya. Ketika kita mulai dari nol, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk kembali membangkitkan geliat ekonomi ini, Bang? Oke, waktu saya rapat ya Musrembang Provinsi kemarin, nah, juga waktu itu hadir dari Bappenas ya, Bappenas hadir, dari Kementerian Dalam Negeri juga hadir waktu itu kita rapat juga bersama Pak Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Riau hadir. Memang analisa hari ini, kondisi hari ini memang dampak hari ini, virus hari ini ada kemungkinan dibuat juga skenario sampai 2021. Skenario maksudnya? Ini kendala musibah hari ini. Jadi bagaimana kita menghadapi juga bukan hari ini juga. Jadi pemerintah juga hari ini memikirkan bagaimana ketika ini berkepanjangan hingga 2021 ke depan. Nah, walaupun hari ini sudah posisinya sudah new normal. Artinya memang kita berharap kepada pemerintah new normal ini terus kita optimalkan. Walaupun hari ini kondisi berita hari ini wabah itu terus hadir. Nah, tapi antisipasi itu hari ini telah kita buat, kita sudah sampaikan juga, bahkan pemerintah kepemimpinan Pak Jokowi hari ini juga sudah mengantisipasi 2021 itu bagaimana antisipasi supaya ekonomi tetap tumbuh. Ekonomi tetap tumbuh. Tapi tanpa kita mengabaikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan tadi itu harapan kita. Bahkan dalam waktu dekat ini saya hari ini juga ingin berinteraksi dengan Dinas Perizinan Provinsi Riau. Kemarin kita sudah komunikasi dengan Dinas Perizinan Kota Pekanbaru untuk menghadirkan beberapa investor yang hadir di Provinsi Riau ini. Karena banyak titik-titik segmen investasi yang mau kita bangun. Nah, sehingga ketika investasi ini kita bangun di beberapa titik kayak di Dumai ini ada kawasan industri, ada di Buton, ada di Indragiri Hilir, ada di darat itu segmen perkebunan. Dan ketika ini investasi ini bisa hadir di Riau. Nah, saya yakin ini juga menjadi semangat di semua segmen yang hadir hari ini. Nah, itu harapan kita. Baik, cuman saat ini mungkin masyarakat kan dia lebih cenderung bersifat instan, Bang. Apalagi kita pelaku UMKM, ya kan? Tentunya mereka akan berpikir apa sih yang akan kami lakukan. Kemudian ketika produk kami ketika akan dilemparkan ke pasar, ternyata daya beli masyarakat masih kurang nih. Kira-kira terhadap daya beli nih, Bang, apa terobosan yang bisa dilakukan? Oke, memang ini hal yang sangat luar biasa. Memang kita
harus mencari skenario dan strategi yang sangat tepat sekali Betul, dalam kondisi seperti ini. Memang salah satu yang efektif adalah melalui media ini. Dan hari ini saya lihat Pak Budi ini cukup kreatif. Cukup kreatif. Jadi ini menjadi contoh salah satu, bahkan ini kreativitas hari ini, kegiatan ini salah satu nilai ekonomi. Di sini ada nilai ekonominya. Kegiatan kita hari ini, dialog kita hari ini salah satu nilai ekonomi. Dan saya ajak kepada seluruh pelaku usaha, ya nggak usah segan-segan untuk menghubungi Pak Budi untuk menyampaikan produknya di media beliau, supaya apa? Supaya pesannya nyampai gitu. Pesannya nyampai. Mungkin hari ini kita nggak bisa bertatap muka untuk menyampaikan seperti apa sih produk keunggulan kita hari ini. Tapi saya yakin sekali dengan hari ini, dengan kegiatan ini, pertemuan hari ini, Pak Budi cukup gratis dan saya membantu kepada pelaku usaha kita. Terima kasih banyak. Dan saya harapkan ini, saya minta nih kawan-kawan Ketua Umum Kadin Provinsi Riau segera mengundang Pak Budi ini. Ini saya minta nih Ketua Umum Kadinnya juga harus disampaikan. Kemarin juga di Siak saya lihat itu produknya itu sudah kerjasama dengan Bukalapak kalau nggak salah, atau Tokopedia. Nah, jadi seluruh produk-produk pelaku UMKM akan dibantu pasarnya dengan Tokopedia. Itu kemarin sudah didapatkan, semalam Ketua Umum Siak juga sudah menghubungi saya. Oke, teruskan. Dan saya harap dan saya himbau, bila perlu saya instruksikan kepada seluruh ketua-ketua Kadin Kabupaten Kota untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga dengan langkah ini, informasi ini, semua produk-produk yang dibuat oleh pelaku usaha kita sampai apa kebutuhannya. Bahkan kita kemarin waktu kita meeting sama Ketua Umum juga kawan-kawan, misalnya di Riau ada produk apa, di Sumatera Utara ada produk apa, di Sumber ada apa, di Aceh ada apa, ya kan? Nah ini kita bisa berbagi. Oh di Aceh ada kopinya, kita di sini ada minyak makannya gitu. Di beras ada, di Sumber ada berasnya, kita di sini ada bilisnya, kan gitu kan? Jadi saling berhubungan. Nah, kenapa hari ini kondisi seperti ini hanya masalah komunikasi saja. Tapi dengan adanya media hari ini yang telah dibuat oleh Pak Budi, nah ini sangat salah satu skenario langkah yang konkret menurut saya. Dan ini jangan lagi kawan-kawan segan-segan lagi untuk menghubungi beliau, segera kontak beliau, dan juga menggunakan website, grup WA, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya untuk menggunakan mempromosikan produk-produk itu tadi. Dan hari ini oke lah, kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa tidak mengunjungi langsung. Nah, tapi dalam itu juga saya minta juga pelaku usaha, tolong yang jujur, ya, tabah dan setia ketika kita melayani customer kita. Nah, kenapa? Karena itu kepercayaan itu sangat mahal sekali. Bukan produknya bagus, tapi kalau kita nggak jujur untuk menyampaikan transaksi jual beli, itu juga nggak bagus. Ini jujur dalam kualitas atau jujur dalam harga? Dalam segala hal. Nah, kalau harga itu relatif kan? Tapi masalah misalnya produknya ini dibilang ukurannya sekian, nanti dibilang sekian, kan? Nah, ini nanti seperti apa? Nah, dan kita juga nanti akan advokasi kawan-kawan, apakah itu di Hakinya, di BP POM-nya, mungkin untuk di surveinya atau di Skovido-nya dan seterusnya. Kita siap. Saya tidak sungkan dalam hal ini karena saya sudah diamanahkan oleh kawan-kawan semuanya. Saya tidak segan-segan untuk mengadvokasi, mendampingi seluruh pelaku usaha yang di Provinsi Riau. Dan segera hubungi saya dan kawan-kawan di setiap kabupaten kota dan seluruh pengurus yang ada di Provinsi Riau. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan tidak sukses. Karena sukses itu sudah ada, tinggal kita jemput. Nah, menjemputnya pakai ilmu. Jadi Kadin ini adalah wadah pelaku usaha, ya kan? Nah, silahkan rekan-rekan menghubungi kami, nah, untuk apa kendala yang dihadapi hari ini, ya kan? Nah, jadi kita siap bantu, baik itu di tatanan regulasi, perizinan, pasar, pembiayaan, dan ilmu-ilmu yang lainnya, pelatihan-pelatihan yang lainnya, kita akan siap bantu. Komplit lah Bang ya? Komplit, insya Allah. Karena nggak ada lagi kita untuk sisi tidak ada. Ketika Anda sukses, Anda berhasil, Anda memiliki keuntungan, jangan lupa bayar zakat, berzakat, berinfak, sedekah. Alkira jangan lupa Kadinnya gitu. Ya, memang harus berzakat kita, biar berkah itu biar sampai. Gitu. Kita semua ini Allah yang memberikan kepada kita. Kita hanya manusia biasa, tapi kejayaan, kesuksesan yang dari kerajaan yang Allah berikan itu hanya dari Allah. Ya kan? Kita hanya manusia biasa, hamba Allah. Tapi apapun yang kita rencanakan, kita mohon kepada beliau, kepada Allah SWT, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan, Bang?
Oke, pesan terakhir untuk channel ini. Oke, jadi itu tadi saya sampaikan. Ini channel yang sangat baik sekali, yang sangat tepat sekali. Silahkan Anda menghubungi Budi Adrian, ya. Gunakanlah sarana ini, ya kan? Gunakan sarana ini. Dan sarana ini sangat efektif, ya kan? Anda bisa share di YouTube-nya, ya kan? Nah, nanti Anda bisa juga buka YouTube Kadinnya, ya kan? Nah, di sini juga ada. Nah, pergunakan, saya harapkan di Riau ini ada 100.000 lebih, ya, pelaku usaha. 100.000 lebih pelaku usaha, belum mitra dan seterusnya. Jadi pergunakanlah sarana ini, dan saya yakin sekali sarana ini akan menjadi viral nantinya, dan saya yakin bisa-bisa produk Anda, ya kan, mungkin hari ini produknya belum muncul, ya kan? Nah, gara-gara di channel ini produk Anda jadi viral, luar biasa sekali. Oke? Pesan dari Kadin. Ini macam tadi itu pesan sponsor. Oke. Jadi saya mengimbau kepada rekan-rekan, ya, memang hari ini musibah sangat luar biasa sekali. Memang Kadin ini sudah diamankan oleh undang-undang untuk menyampaikan edukasi, pelatihan, informasi dan seterusnya. Nah, kami berharap semua pelaku usaha tetap memang harus sabar dan tabah, ya kan? Untuk itu kita terus belajar, nggak ada kata-kata lain. Karena informasi setiap saat, setiap detik, ya kan, itu berubah. Nah, perubahan itu abadi. Dengan hal ini, saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha harus mencari inovasi baru. Baik dalam produknya, dalam pasarnya, dalam skenario marketingnya, ya kan? Nah, ini harus dicari. Dan terus komunikasi melalui media sosial ini tadi. Saya yakin, nah ketika ini kita gunakan sebaik mungkin, sarana ini kita gunakan sebaik mungkin, saya yakin rezeki itu akan sampai di tangan kita atas pertolongan Allah SWT. Baik. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Mungkin itulah bincang-bincang kami pada hari ini. Dan juga sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Kadin Provinsi Riau dan juga kepada Bapak Suprianto. Semoga selalu diberikan kesehatan Amin. dan kesuksesan sehingga dapat membantu bagaimana mengembangkan dunia usaha yang ada di Provinsi Riau. Kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangkit Ekonomi Riau.